terdengar suara ya dari pojok sana. Seperti ada suara. Saya akan ke lokasi selanjutnya. Ya, terdengar suara-suara lagi dari pojok situ, sebelah situ. Seperti ada suara langkah lagi. Ya, seperti suara memanggil. Saya akan mulai menaburkan bunga. Astagfirullahaladzim. Di pojok sana ada suara lagi. Ini suara-suara. Saya akan pertama akan menaburkan bunga yang pertama. Masih terdengar suara-suara di sini. Astagfirullahaladzim, situ seperti terlihat sesuatu. Di sini ada suara lagi. Dari tadi yang sering berinteraksi adalah suara di pojok sana ya. Pojok sana. Coba ya, ada suara tangisan-tangisan. Terus masih tangisan, masih sampai sekarang. Mungkin dari mata saya belum terlihat atau mungkin dari kamera. Terus tangisan terus. Anak kecil menangis. Terus menangis. Terus menangis. Dari belakang. Seperti sumur gitu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf saya nggak mengganggu di sini. Maaf saya nggak mengganggu. Astagfirullahaladzim. Suara-suara lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf kalau mungkin saya mengganggu. Astagfirullahaladzim. Suara terus. Suara terus. Terus suara terus. Suara langkah. Astagfirullahaladzim. Ini interaksi ya. Suara lagi. Dari sebelah sana, selalu dari sebelah sana. Selalu dari sebelah sana. Astagfirullah. Tidak, dari sebelah sini ada apa ini? Dari sebelah sini. Selalu ada sebentar.
Selalu dari sebelah sana, selalu dari sebelah sana. Sangat banyak interaksi. Sangat banyak interaksi dari sebelah sana. Suara tangisan, suara raungan. Setiap saya akan melangkah ke sana selalu suara seperti saya nggak boleh melangkah ke arah sana. Saya tidak tahu. Astagfirullahaladzim. Dan tak habis yang dimana. Sudah dia sudah. Masih. Astagfirullahaladzim. Maaf. Saya minta maaf. Ya. Mungkin saya mengganggu. Mungkin saya mengganggu kehadiran saya di sini. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Astagfirullahaladzim. Selalu dengar lagi. Tahu. Astagfirullah. Maaf, saya nggak mengganggu. Maaf, saya tidak mengganggu di sini. Maaf, saya bukan mengganggu. Astagfirullahaladzim. Masih ada raungan. Astagfirullahaladzim. Saya dengar. Astagfirullahaladzim. Sosok besar itu masih ada di sana ya. Masih ada di situ, di sebelah situ. Astagfirullah, jadi bergerak lagi. Ada sosok ya. Astagfirullah, sosok besar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, Rasulullah besar. Astagfirullahaladzim. Mas, enggak semuanya, panitia, siapa aja. Ya, saya minta maaf deh. Udah. Iya, ini gini terus saya nih. Mas, udah, ampun. Udah ya, jangan ganggu lagi. Saya nyerah nih. Ya, udah. Astagfirullahaladzim. Tambah kencang. Serah mas. Astagfirullahaladzim. Tadi ada bayangan hati ya. Astagfirullahaladzim, saya nggak berani deh. Mas, nyerah. Udah, mas. Di sini nggak ada, saya nggak lihat sama sekali ya. Di sini. Tapi setiap saya tadi mau melangkah ke sini, suara dari sana. Oke. Ya. Jadi makanya Anda ke sana dari tadi. Ya, dari tadi sini. Tadi sempat ini jatuh ya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus di situ ada suara raungan. Anak kecil nangis. Terus. Anak kecil nangis? Ya. Dari arah situ. Dari arah situ.
ya, kita nggak ganggu di sini. Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi ya. Allahu Akbar. Astagfirullah. Saya mendengar suara cewek, tapi di sebelah terowongan, itu suaranya jelas banget, seperti suara nyanyian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang paling berinteraksi itu daerah sini. Halo, Mbak. Assalamualaikum. Kita nggak ganggu loh. Kita sama-sama makhluk manusia, makhluk ciptaan Allah. Saya nggak ganggu, ya. Assalamualaikum. Saya mendengar suara kayak ngauman. Itu sangat jelas sekali, ngauman. Assalamualaikum. Kita nggak ganggu di sini. Itu jelas sekali tuh sosoknya itu. Hitam. Sosoknya hitam tuh jelas sekali. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Rabbi. Siapa Anda? Bisa perkenalkan di permisah ini? Ada apa di lokasi ini? Kenapa katanya di sini banyak sekali buruh? Kerasupan di sini. Apa yang kalian tidak suka? Kenapa banyak kerasupan di sini? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya nggak ganggu ya, saya cuma ingin menggali informasi yang ada di sini. Itu kencang sekali suaranya, permisa. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ada keberatan? Oke. Tidak masalah. Baik, Mas Aryo dan Citra, saat ini kita sedang menyaksikan peserta kita yang bernama Siti ya, sedang berjalan di lokasi malam ini. Tapi sebelum membahas mengenai kondisi dan juga dari Siti sendiri, saya ingin sedikit membahas mengenai peserta kita yang bernama Eni. Tadi ketika kita menjemput, tiba-tiba dia mengalami interaksi, dan kemudian saat Citra juga berusaha untuk menetralisir, kembali lagi terjadi interaksi dari energi-energi yang ada terhadap Eni itu sendiri. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan hal tersebut, Citra? Ya, sebenarnya kasus seperti ini bisa terjadi ketika ya peserta kita ya ini ya, dia memang auranya keunguan, tapi tidak terlalu tebal, tipis, dan di arah punggung belakang ke bawahnya itu kecoklatan atau kemerahan lebih gelap lagi. Ketika saya netralisir, itu masuk lagi makhluk astral. Netralisir, masuk lagi yang lain. Ketika tersadar, serta justru saya tanya, kamu lagi datang bulan? Iya, saya datang bulan, Mbak. Nah, sebenarnya makhluk astral ini akan sangat tertarik kepada seseorang yang sedang dalam keadaan tidak bersih, dalam arti datang bulan. Apalagi lokasi seperti ini. Nah, karena peserta sedang datang bulan, dia tidak bisa untuk keluar lagi. Akhirnya kita sempat lihat kan dia harus menggaruk-garuk dinding. Dia mencoba kok seperti tidak bisa masuk ya, seperti biasanya bisa. Nah, itu sebenarnya dia mau lari, tapi dia terperangkap. Dengan siapa saya berbicara? Dengan siapa saya berbicara? Jenengnya siapa Mbak Yu? Namanya siapa? Sosok yang dilihat oleh Haryo. Di samping situ ya. Baik. Kemudian juga peserta kita yang beruji nyali, kita memang memberikan misi melempar telur pada dinding ya. Dari Mas Aryo ataupun juga Citra mungkin bisa menjelaskan mengenai hal tersebut. Lempar telur itu sebenarnya buat mitos ya. Cuma banyak keyakinan masyarakat dengan lempar telur itu justru mengundang energi makhluk astral datang atau memadam. Karena menurut saya, andai pun itu benar, telur kan efeknya amis ya, aromanya amis ya. Makhluk
dengan fisiknya mungkin sampai lemah akhirnya meninggal di kesukaan itu kan. Ketika meninggal itu belum tuntas. Jadi dia seperti mencari wadah baru lagi yang sejenis dengan orang yang terdahulu. Baiklah, kalau begitu kita akan kembali menyaksikan Siti yang sedang bernyali di lokasi malam ini. Di sini cuma paling pojok menampakkan gitu. Kenapa Pak menggeram-geram? La haula wala quwwata. Itu permisal saya mendengar suara seperti apa ya? Kayu jatuh ini permisal. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh, saya melihat di pojokan juga permisa ada. Tuh kan, permisa saya baru tinggal ke lokasi sebelah. Dan di sebelah malah goyangin itu lagi. Permisa, lihat, permisa. Goyang lagi, permisa. Kencang sekali nih. Saya mengerti Anda, dengan keberadaan saya di sini, Anda tidak suka. Tapi tolong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lilinnya udah mau mati lagi. Ini gimana ini? Saya melihat. Assalamualaikum. Tuh, ini lilinnya mau mati. Kencang sekali suaranya seperti mengaum itu. Astagfirullah. Suara kakek tua seperti apa ya? Dengan ruangan ini dan ruangan sebelah, Anda lebih merasakan interaksi di ruangan sebelah. Ya, baik. Anda tak bertahan di lokasi jadi hingga batas waktu yang kami tentukan. Berarti Anda berhasil melewati ujian pada malam ini. Selamat. Baik. Sekarang mengarah ke teman-teman dari tim mesin nilai. Mas Aryo, jadi kita sempat membahas bahwa sosok Bro Musti yang tadi ya, berinteraksi dengan Mas Aryo di sini memang ini adalah sosok yang lebih tertarik dengan peserta pria atau lebih tertarik dengan pria karena ini memang berhubungan dengan siapa yang pernah memiliki dia sebelumnya, menggunakan dia sebelumnya sebagai wadah itu ya Mas Aryo ya. Mas Aryo, mungkin saya juga akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk melakukan kemudian di lokasi usia pada malam ini. Tentunya Mas Aryo akan melakukan pembuktian dengan kondisi gelap seperti halnya apa yang dirasakan oleh peserta di lokasi usia pada malam ini Mas Aryo ya. Baik, saya meninggalkan Mas Aryo. Jadi saya akan ketemu lagi dengan Anda. Lagi masih. Ya. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Allah. Iya saya. Bagaimana? Dari semuanya, saya ingin menelusuri dari cerita yang sebenarnya cerita, baik itu dari kedua lembaga yang terdahulu. Oke. Ya pemirsa, di sini saya diajak untuk mengadakan telur juga sebagai bentuk mitos. Ketika telur dilemparkan, ini akan mengundang atau memperbanyak bentuk-bentuk energi yang ada di telur. Bismillah. Sudah saya lakukan. Anda bukan yang tadi saya maksud. Anda bukan Raja Musti. Anda sosok yang lain. Anda tadi mengaku Raja Musti, tapi yang pertama saya temui bukan. Anda siapa?
kurang mengerti bahasa Anda. Ungkapkan aja bahasa yang saya mengerti. Saya bicara baik-baik sih. Nah. Tolong. Tolong, Sopan. Hamba Allah, saya hamba Allah. Saya harus masuk sini. Ini tempatnya tepat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemasan aja. Merupakan arwah-arwah penasaran yang masih gentayangan dan mendiami sebuah tempat. Gedung-gedung kosong seperti rumah sakit, hotel, ataupun rumah yang telah ditinggalkan sekian lama diyakini menjadi sarang bagi arwah-arwah tersebut. Rasa penasaran yang besar membuat beberapa orang memutuskan untuk melakukan investigasi di tempat-tempat yang konon dihuni oleh makhluk-makhluk halus ini. Dengan berbagai peralatan yang cukup canggih, mereka menamakan dirinya pemburu hantu. Mereka mengklaim telah menemukan bukti-bukti keberadaan makhluk halus tersebut lewat foto-foto, bahkan rekaman suara. Pemirsa, berikut 7 kisah pemburu hantu yang menggemparkan versi on the spot. Diawali dengan kisah 2 orang pemburu hantu asal Inggris bernama Jodie Carmen dan Chris Hunter. Keduanya mengklaim telah menangkap sosok hantu ketika melakukan perburuan di sebuah bangunan kuno di daerah Norwich Agustus 2015 lalu. Sosok hantu tersebut tertangkap jelas oleh kamera milik Jodie. Dalam foto ini, sosok misterius tersebut nampak sedang duduk di sebuah kursi di barisan depan. Padahal saat itu hanya ada mereka berdua yang berada di dalam bangunan tersebut. Meski foto ini
menimbulkan kehebohan, namun Jody dan Chris menolak untuk mengungkapkan lokasi gedung tua tersebut karena bangunan ini masih digunakan. Kabarnya bangunan ini berdiri di atas sebuah pemakaman massal. Kapal induk milik Angkatan Laut Amerika Serikat yaitu USS Hornet merupakan sebuah kapal yang kini dialihfungsikan sebagai museum terapung. Namun kapal ini konon sangat angker. Untuk membuktikan keangkeran kapal yang ditambahkan secara permanen di Alameda, California ini, sejumlah pemburu hantu melakukan investigasi. Salah satunya adalah pemburu hantu asal California yang menamakan diri mereka Chill Seekers. Dalam video yang mereka rekam, tim Chill Seekers yang terdiri atas 20 orang ini mengklaim telah merekam suara mirip kode Morse. Salah satu peneliti utamanya bernama Karissa mengaku merekam suara-suara dan bahkan melakukan kontak fisik dengan roh. USS Hornet telah menjatuhkan 1.400 pesawat musuh sekaligus menjadi lokasi bunuh diri para awaknya. Sedikitnya 300 orang tewas di atas kapal ini dengan berbagai sebab. Gedung Teater Morton yang terletak di Athens, Georgia, Amerika Serikat merupakan salah satu tempat yang konon dikenal angker. Para pengunjung seringkali melihat beragam pemandangan yang membuat bulu kuduk merinding. Karena merasa tertantang, sekelompok pemburu hantu dari Ghost of Georgia Paranormal Investigation bermasuk untuk melakukan investigasi. Siapa sangka mereka dikejutkan dengan fenomena aneh. Mereka mengklaim mendengar suara, bayangan, serta orbs yang tertangkap kamera. Kelompok pemburu hantu ini pun mengabadikan proses investigasi mereka ke dalam video. Video ini diunggah setelah perayaan Halloween tahun lalu dan menjadi viral di media sosial. Seorang pemburu hantu bernama Jamie Lee Brown terkejut ketika mendapatkan sebuah foto menyeramkan. Foto ini ia dapatkan saat menelusuri koridor kosong di Rumah Sakit St. Thomas yang merupakan rumah sakit sosial tua yang dahulu digunakan untuk menampung para gelandangan di Stockport, Inggris. Jamie bahkan mengaku sangat ketakutan melihat sosok misterius yang tersembunyi di salah satu foto miliknya. Foto ini diduga adalah arwah seorang dokter. Jamie beserta timnya sengaja melakukan penelusuran di rumah sakit terbengkalai ini setelah mendapat informasi bahwa bangunan ini disebut-sebut sebagai rumah sakit paling berhantu. Dalam penelusurannya, mereka mengambil beberapa foto setiap memasuki ruangan bangunan. Namun salah satu anggota tim tiba-tiba berlari karena merasa mendapat teror dari sosok tak kasat mata. Mereka pun memutuskan untuk menyudahi perburuan dan memeriksa hasil foto yang telah mereka ambil. Saat itulah sosok hantu dokter tersebut muncul di antara puluhan foto yang ada.